Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tengah menjadi perbincangan di media sosial setelah ia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan markup anggaran desa untuk membuat 20 profil desa di Kabupaten Karo. Amsal yang menjabat sebagai Direktur CV Promised Land diduga telah melakukan markup oleh Jaksa Penuntut Umum. Amsal diketahui telah mengajukan proposal ke 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya pembuatan Rp30 juta untuk setiap desa. Namun dari analisa ahli dan auditor Inspektorat Kabupaten Karo, seharusnya satu video dihargai Rp24.100.000. Meski kasus ini sudah berjalan selama beberapa bulan, Kejaksaan Negeri Karo tidak pernah menetapkan satu orang pun kepala desa selaku penyedia anggaran sebagai tersangka dalam perkara ini. Kalau saya melakukan markup sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan markup, tolong saya buat kalian semua pemerintahan yang mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar. Karena pembayaran dilakukan selesai pembayar, selesai pekerjaan selesai. Tolong saya. Kasus yang menjerat Amsal ini pun menyita perhatian Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, turun langsung mendatangi Pengadilan Negeri Medan pada Februari lalu. Apa yang saya dengarkan langsung dari istri terdakwa ini, saya merasa ada sesuatu yang harus saya ikuti sampai nanti putusan. Tidak ada niat intervensi, tapi mengikuti prosesnya. Sementara waktu, saya beritahu teman-teman, ada yang tidak lazim dalam proses pemberkasan sampai naik kasus ini. Sebelumnya, JPU telah menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta, serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp202 juta. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR menjamin penangguhan penahanan atas kasus dugaan korupsi videografer Amsal Kristi Sitepu. Amsal Sitepu ditahan setelah dituduh menggelembungkan anggaran jasa pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Tagisan Amsal Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pecah saat ia mengungkapkan perasaannya mencari keadilan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 membahas penahanan Amsal Sitepu. Kasusnya menjadi sorotan lantaran diduga ada kejanggalan proses hukum. Terkait hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan membebaskan Amsal Sitepu dari segala tuntutan. DPR menilai unsur niat jahat atau mens rea tidak terpenuhi karena pekerjaan video sudah tuntas dilaksanakan sehingga jeratan pasal korupsi dianggap sangat dipaksakan bagi seorang pekerja kreatif. Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Sebagai dukungan nyata, Komisi 3 DPR juga menyatakan kesediaan menjadi penjamin agar Amsal ditangguhkan penahanannya. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar Saudara Amsal Kristi Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Selain itu, Komisi 3 juga meminta penegak hukum untuk mengevaluasi ulang proses hukum terhadap Amsal Sitepu agar kasus ini tidak terulang kembali dan dapat menghambat perkembangan industri kreatif di Indonesia. Videografer tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu akhirnya divonis bebas. Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Amsal Sitepu tidak bersalah dalam kasus korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Amsal sebelumnya dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa dan juga dituntut membayar uang denda dan pengganti 50 juta rupiah. Hingga akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Amsal Kristi Sitepu tidak bersalah. Amsal menyambut baik dan mengaku kebebasannya menjadi kebebasan para pekerja kreatif Indonesia. Biarlah menjadi kebebasan para pekerja kreatif yang ada di Indonesia. Yang pasti saya akan menghormati proses hukum. Hari ini saya akan balik ke Kabul dan besok saya akan tetap hadir di dalam persidangan untuk mendengar putusan dari majelis hakim. Sampai ketemu di Pengadilan Negeri Medan besok. Sementara itu, Kejaksaan Agung meyakini Amsal Sitepu bersalah dalam kasus dugaan penggelembungan dana pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Berikut keterangan Kapus Penkum Kejagung, Ana Supriyatna. Di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari. Ternyata dilaksanakan hasil dari penurunan cuma berapa hari, 12 hari. Tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Dan orang desa ini kan dari dana desa misalnya. Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Nah, ini masalahnya di sini. Sementara pembayaran full seperti itu. Sementara itu, sejumlah netizen ini membuat video parodi terkait kasus dugaan korupsi videografer Amsal Kristi Sitepu. Netizen pun mulai beraksi. Bagaimana caranya menjelaskan bahwa editing video itu ada biayanya? Bayar mas, 1 juta lagi, mahal banget. Astaga, saya yang salah pak. Mohon maaf, ini harga penawaran yang bener pak. Dikira saya nggak ngerti kali. Ini apaan mas, biaya langganan Capcut Pro? Iya pak, emang editing di kita gratis, tapi aplikasi buat ngeditnya yang bayar pak. Nah, terus ini apa nih? Sewa komputer. Jadi gini pak, saya kan beli komputer tuh pakai duit, terus komputernya dipakai buat ngerjain video bapak. Udah gitu, komputer saya juga butuh listrik pak. Beda nih sama mesin tik, info aja. Oh iya juga sih. Nih duit makan, duit minum? Ya ngedit berjam-jam, masa saya nggak butuh makan pak. Ya udah deh, asuransi mata dan punggung. Kalau itu perlu saya jelasin lagi? Iya nggak usah. Ya udah deh, saya ambil paket yang ini. Tunggu. Ini apaan nih? Ide kok bayar mas? Ide tuh datangnya dari Allah. Masa mas mau duitin? Mas jangan main-main deh. Astaga pak, saya lupa itu belum revisi terakhir. Ini nih pak, buset tebel banget. Iya pak, itu catatan biaya sekolah saya dari SD sampai kuliah. Lengkap sama biaya les, transport, terus juga kos-kosan waktu saya kuliah pak. Lah kok saya jadi nyekolahin orang mas ini? Izin pak, kalau saya nggak sekolah nih pak, mana mungkin saya kepikiran ide video kayak sekarang. Jangankan mikir ide video pak, baca tulis saja mungkin saya nggak bisa kali pak. Terus gimana saya caranya ngasih ide video ke bapak kalau saya nggak bisa nulis? Mahal juga ya. Ya udah deh mas, pakai harga yang awal aja masih boleh nggak? Oh boleh pak, silahkan. Gua membela jaksa penuntut Amsal Sitepu. Yes, mungkin ini akan terdengar sangat-sangat kontroversi, tapi gua membela jaksa penuntut Amsal Sitepu. Dan dia bilang bahwa ide itu harusnya 0. Lalu dubbing harusnya 0 dan editing harusnya 0. Yes, gua setuju 100% sama jaksa penuntut. Kenapa? Gua sudah ada di industri ini selama 20 tahun dan gua harus bilang dengan kemajuan teknologi yang sekarang, lu sudah punya handphone, lu sudah bisa melakukan semuanya sendiri sekarang. Jadi melakukan apa yang dibilang sama jaksa penuntut itu menurut gua sangat-sangat make sense. Rotate untuk lihat hasilnya. Pagi ini cerah sekali, keren, bagus, mantap. Orang lagi bersiap-siap karena ini ya masih pagi. Nanti siang ramai pasti semuanya pada makan di sini. Karena nanti yang jualan datang, dia ada. Arena bermain anak juga ada semua. Ini tempat buat tanam-tanam ibu-ibu. Kalau mau yoga bisa di sini bunganya. Sini, gila, liar aja bunga. Tuh ada parkir khusus difabel, aman tuh kan. Gak usah ide-ide, ngapain ide? Orang udah tinggal syuting-syuting gitu doang aja. Cerita-ceritain aja apa adanya, ya kan? Organik itu namanya. Kok pakai ide-ide, konsep-konsep? Gak perlu lah. Kupu-kupu yang lucu. Mana sih? Kupu-kupu. Nanti.
Menteri Ekonomi Kreatif Ekraf Teku Rifki Harsha merespon kasus yang menjerat Amsal Sitepu, terdakwa dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pihaknya akan menyusun pedoman jasa kreatif. Menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Medan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 3. Pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian harga perkiraan sendiri atau HPS, jasa kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif. 4. Kementerian Ekonomi Kreatif siap memfasilitasi ruang dialog bagi seluruh pelaku ekraf dalam penyelesaian permasalahan ekosistem ekraf melalui pelayanan publik atau permintaan informasi dan pengaduan di kanal ppid.ekraf.go.id. 5. Kementerian Ekonomi Kreatif sedang merampungkan penyusunan pedoman di bidang jasa kreatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya dengan asosiasi dan komunitas terkait, untuk menjadi acuan guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa yang akan datang. Di tengah perkara yang menyeret Amsal Kristi Sitepu, publik dihadapkan pada cerita yang terasa tak utuh. Sebuah panggung dengan banyak peran, namun hanya satu yang disorot dan pertanyaan itu pun menggantung. Apakah ini soal keadilan yang tegas atau sekedar narasi yang memilih siapa yang layak terlihat dan siapa yang dibiarkan tetap di balik layar? Di balik itu, publik kian geram atas pernyataan jaksa yang dituding warga merendahkan profesi dunia kreatif. Akankah kasus ini menemukan keadilan?